Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Nurbadiah dengan NPM 231060443 kelas B dari program studi Psikologi Islam. Dari video ini, saya ingin memenuhi tugas dari dosen Islam dan lingkungan hidup dengan video saya yang berjudul Biogas sebagai alternatif kotoran ternak. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih luas, kalian udah pada tahu belum sih apa itu biogas? Jadi, biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerob yang memanfaatkan bahan-bahan organik. Salah satu contoh dari bahan-bahan organik ini adalah kotoran ternak atau kotoran hewan. Dan kandungan utama dalam biogas ini adalah 1 metana atau CH4 dan karbon dioksida yakni CO2. Biogas ini sangat banyak sekali manfaatnya, mulai dari manfaat bagi kesehatan, sosial, lingkungan, dan pastinya ekonomi. Dari segi lingkungan, kita bisa lihat dan rasakan bagaimana penggunaan biogas ini sangat ramah sekali terhadap lingkungan. Karena apa? Biogas merupakan suatu produk yang terbaru dan amat bersih. Bisa mengurangi adanya polusi udara dan pemanasan global. Dari segi ekonomis, kita bisa melihat dan merasakan bahwa bagaimana penggunaan biogas secara berlebihan ini dapat membantu meringankan beban untuk pengeluaran kita, khususnya di masa pandemi ini. Jadi, kita juga bisa mengurangi produksi gas di rumah kaca metana. Di era modern seperti ini, banyak sekali hal-hal yang menjadikan kita lebih pintar dan kreatif. Salah satunya yakni penggunaan atau memproduksi biogas dari kotoran ternak. Namun, sebagai muslim, kita harus bisa membedakan mana yang dilarang oleh agama dan mana yang diperbolehkan oleh agama. Sebagai muslim yang berakal, kita harus bisa mengetahui hal itu. Bersumber dari ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i yang kebanyakan orang Indonesia anut, ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa memanfaatkan kotoran ternak sebagai biogas hukumnya adalah diperbolehkan atau mubah, dengan catatan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah Islam yang telah diterapkan atau yang telah diajarkan. Kenapa bisa demikian? Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa biogas sudah tidak berasal atau sudah tidak berwujud aslinya, yakni berupa kotoran. Beberapa ulama Syafi'iyah yang memperbolehkan penggunaan produk biogas ini antaranya yakni Ibnu Munzir dan Abu Sa'id Al-Ustukir. Beliau berpendapat seperti ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Kana yusolli haitsu adrakahu sholata wa yusolli fi marabil ghanam," yang artinya Rasulullah sangat senang sekali melakukan sholat dimanapun beliau berada, bahkan ketika keadaan apapun. Bahkan suatu ketika beliau sholat di kandang kambing. Hadis riwayat Bukhari. Namun ada juga beberapa mazhab Syafi'i, ulama-ulama dari mazhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan adanya penggunaan produk biogas dari kotoran ternak ini. Antaranya yakni As-Sarbini dan Muhammad An-Nawawi. Beliau beranggapan bahwa semua produk yang bermula dari najis haram untuk dimanfaatkan, terutama penggunaan biogas ini. Dengan dasar Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tafsiran dari ayat ini adalah kita disuruh untuk meninggalkan perkara-perkara najis seperti khamar, mengundi nasib dengan anak panah, dan berjudi. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Akankah kita menjadi orang-orang yang beruntung? Perselisihan antara pendapat ulama inilah yang menjadi pemicu terbesar kenapa program pengembangan biogas dari kotoran ternak di Indonesia masih sangatlah minim atau belum meningkat secara drastis. Padahal
Pemerintah menargetkan angkanya di antara angka 489 juta meter kubik di tahun 2025. Namun nyatanya hingga tahun ini angkanya baru mencapai 26 juta meter kubik per tahunnya. Kepala Subdirektorat Penyiapan Program Bioenergi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan bahwa selisih angka ini sangatlah besar dan anggapnya ini akan sulit untuk digapai. Kembali lagi di pembahasan tentang perselisihan dua ulama tersebut. Beberapa ulama tersebut tentang biogas sebagai alternatif kotoran ternak atau pengembangan biogas di Indonesia ini. Pendapat beberapa ulama mengatakan bahwa ada yang mengharamkan dan ada yang memperbolehkan dengan sumber hukum yang berbeda-beda. Dan sejatinya kita sebagai muslim yang berakal harus bisa mengambil perspektif para ulama tersebut dengan hati lapang dada dan menerima. Karena sejatinya ulama adalah orang-orang yang alim dan lebih tinggi derajatnya dibanding kita sebagai orang yang awam.